Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Petik jilid 5H dengan tema yang berjudul Lingkungan Sahabat Kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video di halaman sebelum dan sesudahnya, silahkan cek di kolom deskripsi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka buku petiknya, yaitu di halaman 60. Di halaman 60 ini ada latihan SPDP. Nomor 1, berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat. Ini centang yang ini adik-adik, yaitu penari menampilkan tarian menggunakan pola lantai. Ini dicentang tari gambyong berasal dari Jawa Tengah. Ini dicentang pola lantai tari terbagi menjadi pola lantai lurus dan melingkar. Nomor 2, perhatikan gambar tari tradisional berikut. Tulislah pola lantai yang terdapat pada tari tersebut. Yang A namanya pola lantai melengkung. Yang B pola lantai lingkaran. Yang C pola lantai diagonal. Masih ada di sini adik. Yang D pola lantai zigzag. Yang E pola lantai vertikal. Yang F pola lantai horizontal. Nomor 3, hubungkan nama tari berikut dengan daerah asalnya. Tari payung dari Sumatera Barat, tari topeng dari DKI Jakarta, tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari yospan dari Papua, dan tari cakalele dari Maluku. Nomor 4, perhatikan tari tradisional pada gambar-gambar berikut. A dan B. Apa perbedaan pola lantai yang digunakan kedua tari tradisional tersebut? Jelaskan. Gambar A pola lantai horizontal. Sedangkan gambar B pola lantai lingkaran. Jika sudah, kita lanjutkan ke muatan muatan IPS halaman 63. 1. Ada beragam jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Pengelolaan usaha ekonomi harus dilakukan dengan baik. A. Mengapa usaha ekonomi harus dikelola dengan baik? Jawabnya, agar memberikan hasil yang maksimal. B. Apa akibat jika suatu usaha ekonomi tidak dikelola dengan baik? Jelaskan. Jawabnya, usaha tersebut akan bangkrut dan tutup. 2. Berilah tanda centang pada pernyataan yang merupakan kelebihan dari usaha perseorangan. Yang betul ini, keuntungan usaha dinikmati sepenuhnya oleh pemilik. Baliknya adik-adik. Dan satu lagi ini centang adalah ini, pengambilan keputusan untuk mengembangkan usaha mudah dilakukan. Nomor 3, ada gambar A dan ada gambar B. A, manakah yang menunjukkan usaha perseorangan dan kelompok? Gambar A, usaha kelompok. Sedangkan gambar B, usaha perseorangan. B. Apa ciri-ciri usaha perseorangan berdasarkan gambar tersebut? Jawabnya adalah usaha dimiliki oleh pemiliknya, dapat dikembangkan sesuai keinginan. C. Apa ciri-ciri usaha kelompok berdasarkan gambar tersebut? Usaha dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Terus membutuhkan modal yang besar. D. Apa kelebihan dari usaha perseorangan? Keuntungan dinikmati sendiri oleh pemilik. E. Apa kelebihan dari usaha kelompok? Risiko kerugian ditanggung bersama. F. Tulislah 2 contoh lain dari usaha perseorangan dan kelompok yang ada di sekitarmu. Perseorangan, pedagang buah keliling dan pedagang somai keliling. Kelompok, pabrik kelompok. Saya ulangi lagi, perseorangan pedagang buah keliling, pedagang somai keliling, kemudian kalau kelompok adalah pabrik kerupuk dan pabrik garmen.
Nomor 6, Pak Haji memiliki usaha kerajinan pahat kayu. Modal usaha tersebut berasal dari tabungan Pak Haji yang dikumpulkan saat ia masih bekerja di perkantoran. Pak Haji memperoleh bahan baku kerajinan dari kayu pohon di sekitar tempat tinggalnya. Pertanyaannya yang A, apa jenis usaha Pak Haji berdasarkan cara pengelolanya? Jelaskan. Jawabnya adalah usaha perseorangan. Saya tambahin ya adik ini karena berasal dari modal sendiri. B. Suatu hari Pak Haji kesulitan memperoleh bahan baku untuk membuat kerajinan. Akibatnya Pak Haji harus menghentikan usahanya sampai menemukan bahan baku kembali. Menurutmu, apakah hal tersebut termasuk kekurangan dari usaha yang ditekuni oleh Pak Haji? Jelaskan alasanmu. Jawabannya iya, karena resiko usaha ditanggung sendiri. Jadi jika kamu menjadi Pak Haji, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jelaskan. Melakukan kerjasama dengan pengusaha kayu. Nomor 5, Pak Dewa dan Pak Yogi sudah berteman sejak kuliah. Setelah lulus kuliah, mereka sepakat mendirikan sebuah persekutuan komanditer atau CV di bidang jual beli bahan bangunan. Pak Dewa menanamkan modal dan bertanggung jawab menjalankan usaha tersebut. Sementara itu, Pak Yogi hanya menanamkan modal tanpa ikut menjalankan usaha tersebut. Usaha mereka berkembang sangat pesat sehingga menghasilkan keuntungan yang besar. A. Apa jenis usaha yang didirikan oleh Pak Dewa dan Pak Yogi berdasarkan cara pengolahannya? Jawabnya adalah usaha kelompok. B. Siapa yang berperan menjadi anggota aktif? Jawabnya adalah Pak Dewa. C. Siapa yang menjadi anggota pasif? Jawabnya adalah Pak Yogi. D. Bagaimana cara pembagian keuntungan usaha tersebut? Jelaskan. Pembagian keuntungan sesuai dengan modal yang disetorkan atau diberikan. Jika sudah, kita langsung ke muatan PPKN halaman 67. Nomor 1, pelaksanaan upacara atau adat dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang dilakukan di suatu tempat tertentu, ada juga dilakukan dengan cara diarak. Saat upacara adat dilakukan, arak-arakan dilakukan di jalan umum. Jalan yang dilewati arak-arak upacara adat akan ditutup sementara dan dialihkan ke jalan lain. Akibatnya, kemacetan lalu lintas dapat terjadi. Berilah tanda centang untuk tindakan menghargai arak-arakan upacara yang ada di jalan. Yang pertama ini mengikuti pengalihan arus lalu lintas dengan tertib. Kemudian yang ini yang dicentang adik-adik, memberikan jalan agar arakan upacara adat dapat lewat dengan mudah. Nomor 2, perhatikan gambar-gambar berikut, jelaskan keunikan kegiatan kesenian berikut. Tulislah sikapmu saat menyaksikan kegiatan tersebut secara langsung. Keunikan pertunjukan pada gambar adalah cerita dan karakter tokoh dari wayang yang dimainkan. Sikapku saat menyaksikan pertunjukan adalah mendengarkan dengan hikmat. B. Gambarnya seperti ini adik-adik. Ada pawai budaya. Keunikan pertunjukan pada gambar adalah keragaman budaya. Sikapku saat menyaksikan pertunjukan adalah bertepuk tangan dengan riang gembira. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Apakah kamu setuju atau tindakan peristiwa-peristiwa tersebut? Jelaskan alasanmu. A. Kelas Ayu akan menampilkan tarian daerah yang pada acara perpisahan sekolah. Tarian adat yang dipilih tidak berasal dari daerah Ayu. Ayu meminta untuk mengganti tariannya agar berasal dari daerahnya. Jawabnya adalah tidak setuju. Alasannya adalah karena Ayu tidak menghormati tarian adat dari daerah lain. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya. B. Benny dan teman-teman menonton upacara adat yang diadakan di daerahnya, namun demi ketenangan dan kelancaran acara, peserta dan penonton upacara adat dibatasi di setiap lokasinya. Benny dan teman-temannya diminta petugas untuk menempati lokasi yang disediakan untuk anak-anak. Benny dan teman-teman mengikuti arahan yang diberikan oleh petugas. Centang setuju. Alasannya karena Benny dan teman-teman taat pada aturan upacara adat tersebut. 4. Bacalah cerita berikut, jelaskan tindakan yang sebaiknya kamu lakukan jika mengalami peristiwa tersebut. Jelaskan pula manfaat dari melakukan tindakan tersebut. A. Linda menunjukkan video tarian daerah yang disaksikan saat pulang ke kampung halamannya. Kamu baru pertama kali melihat tarian tersebut karena kamu bukan berasal dari daerah asalmu. Sikapmu sebaiknya adalah memberi pujian saat menonton video tarian daerah. Alasanmu adalah karena untuk menghargai tarian daerah lain.
B. Kamu mengunjungi desa wisata di daerah lain bersama teman-teman sekolah. Pemandu wisata menceritakan tentang tempat tertentu di desa tersebut yang tidak boleh dimasuki oleh pengunjung. Seorang teman mengajakmu untuk pergi ke tempat tersebut ketika tidak ada yang melihat. Sikapmu sebaiknya, jawabnya adalah menolak ajakan teman. Alasanmu mematuhi aturan dalam desa wisata tersebut. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. C. Tetanggamu akan mengadakan acara pernikahan dalam adat Jawa. Kakak perempuan diminta untuk menjadi penerima tamu. Kakakmu akan memakai pakaian adat kebaya. Ia belum pernah memakai kebaya. Sikapnya sebaiknya adalah memakai baju adat Jawa tersebut. Alasannya adalah mempelajari adat istiadat yang ada di daerah tersebut. D. Bonar yang berasal dari Medan dan Gilang yang berasal dari Bandung merupakan teman sekelas. Mu, kalian selalu bermain bersama. Suatu hari Gilang mengajak kalian menonton pertunjukan musik angklung. Saat menonton, Bonar tampak asing dengan pertunjukan tersebut. Sikapnya sebaiknya, jawabnya adalah tetap menonton pertunjukan. Alasanmu adalah mempelajari adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Benny membawa misro ke sekolah. Misro adalah makanan khas Sunda, berupa parutan singkong yang bagian dalamnya diisi dengan gula merah, kemudian digoreng. Benny membagikan misro tersebut kepada teman-teman di kelas, termasuk dirimu. Ini adalah pertama kalinya kamu mencicipi makanan bernama misro. Kamu pun menyukai makanan tersebut. Sikapmu sebaiknya adalah memuji makanannya. Alasanmu adalah menghargai makanan khas dari daerah lain. 5. Beberapa upacara adat dapat diikuti oleh masyarakat dengan berbagai usia. Namun, ada pula prosesi upacara adat yang hanya diikuti oleh orang dewasa. Jika kamu diizinkan mengikuti upacara adat, apa sebaiknya sikap kamu tunjukkan? Jawabnya bersikap positif terhadap keberagaman budaya. Baiklah, jadi sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan ini yang paling penting, yaitu di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengisi soal-soal yang ada di buku petik jilid 5H tema lingkungan sahabat kita. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.